Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Fitri, di mata pelajaran IPS. Nah, sebelum mulai belajar, pastikan untuk berdoa terlebih dahulu ya, dan tetap menjalankan program kesehatan. Kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi geografis negara-negara ASEAN, yaitu negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Laos. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara berbentuk kesultanan yang kepala negara dan pemerintahannya dipegang oleh sultan. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan, memiliki luas wilayah 5.770 km persegi, dibatasi oleh Tiongkok daratan, dikelilingi wilayah Sarawak, Malaysia Timur, dan memiliki flora atau tumbuhan meranti merah dan kuning, sedangkan fauna bekantan dan musang air. Untuk bentang alam negara Brunei Darussalam dibagi jadi dua, yaitu daratan rendah dan pantai berawa-rawa di bagian barat, serta daerah perbukitan. Untuk puncak tertinggi Brunei adalah Bukit Pangon yang tingginya mencapai 1.850 meter, serta Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di Brunei Darussalam. Next, selanjutnya yaitu negara Filipina. Filipina merupakan negara berbentuk republik dipimpin seorang presiden. Bila kalian lihat pada peta, bisa dilihat bahwa Filipina dibagi menjadi 3 wilayah yang besar, yaitu Pulau Luzon, Visayas, dan Mindanao. Filipina beribu kota di Manila, memiliki flora yaitu berupa pohon jati, rotan, bayan, apitol, sedangkan fauna memiliki 760 jenis burung. Untuk bentang alam negara Filipina, Filipina memiliki puncak tertingginya yaitu Gunung Apo dengan ketinggian 2.953 meter. Sedangkan untuk sungai berkelok, berarus deras dan tidak dapat dilayari. Tarsius termasuk hewan endemik Filipina. Nah, selanjutnya negara kita yaitu Indonesia. Bila kalian lihat pada peta di atas, sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Bagian selatan berbatasan dengan Australia, bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Papua Nugini bersampingan dengan Pulau Papua. Untuk letak astronomis Indonesia, mestinya kalian sudah tahu karena sudah pernah dipelajari di kelas 7. Bentang alam Indonesia bisa dilihat pada peta bahwa Indonesia merupakan Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Maka tidak heran bahwa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Selain itu, Indonesia memiliki fauna dan flora yang beraneka ragam. Flora yang terdapat di Indonesia antara lain anggrek, kantong semar, dan palem pinang. Adapun fauna endemik asli Indonesia yaitu komodo, anoa, dan burung cendrawasih. Berikutnya, negara Kamboja. Kamboja adalah negara berbentuk monarki konstitusional dengan kepala negara dipimpin raja dan kepala pemerintahan dipimpin perdana menteri. Kamboja beribu kota di Phnom Penh dengan letak astronomis 10 derajat lintang utara, 11 derajat lintang utara, dan 102 bujur timur sampai 105 derajat bujur timur. Nah, untuk flora dan fauna di negara Kamboja, antara lain flora Kamboja yaitu pohon palma borasus dan lam toro. Sedangkan fauna di Kamboja ada kukang kerdil, bison India, dole atau anjing liar, burung melibis, koao, merak, dan itik air. Dole atau Chuan alpinus nama latinnya
Jenis anjing ini hanya terdapat ditemukan di daerah Kamboja. Next, negara yang terakhir adalah Laos. Laos adalah negara berbentuk republik dengan nama Republik Rakyat Demokratis Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Laos adalah satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki batas dengan pantai atau laut. Laos beribu kota di Vientiane dan batasnya, bila kalian lihat pada peta, sebelah barat laut itu berbatasan dengan negara Myanmar, barat Thailand, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, selatan berbatasan dengan negara Kamboja. Untuk bentang alam negara Laos, terdapat dataran tinggi Trang Hin dan pegunungan Cordillera Annam. Puncak tertingginya terdapat di Pau Bia dengan ketinggian 2.820 meter. Sedangkan Sungai Nam Au di Laos sepanjang 448 km ini adalah salah satu sungai terpenting di Laos, digunakan sebagai jalur transportasi di Laos. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Untuk 5 negara sisanya akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih sudah nonton video pembelajaran ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.